Minggu Advent keempat, Maria menantikan kelahiran putranya. Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan. Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyelenggara, sumber hidup dan keselamatan kami. Kami berterima kasih dan mengucap syukur karena boleh mengharapkan janji penyelamatanmu. Pada masa ini kami pun masih menanti-nanti kepenuhan karya penyelamatanmu yang telah terlaksana melalui Yesus Kristus di tengah perjuangan hidup kami. Jangan biarkan kami terpisah jauh darimu akibat kesibukan kami, kebisingan kami. Bantulah kami mengangkat kepala dan menantikan Dikau sebagai penyelamat kami yang memulihkan persatuan kami dengan Dikau dan sesama, sebab Engkau yang Maha Rahim dan penuh cinta bagi semua orang. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya
ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita mendengarkan renungan hari ini. Seorang pengusaha makanan mensyukuri berkat Tuhan yang selalu melimpah padanya. Ia yakin dan percaya bahwa kesuksesan yang ia alami saat ini adalah sepenuhnya karena berkat Tuhan. Usahanya dari yang kecil sekarang sudah menjadi semakin besar. Dari yang pelanggannya sedikit, sekarang sudah menjadi banyak. Pilihan tempat yang sebenarnya tidak disengaja justru menjadi tempat yang strategis untuk usahanya. Semuanya dipandang menjadi sebuah berkat. Tetapi ketika ditanya bagaimana itu terjadi, ia tidak mampu menjelaskan. Ia hanya mampu berkata, "Pokoknya ini berkat dari Tuhan." Maka tindakannya selanjutnya adalah membagi berkat itu pada orang lain. Bagi orang percaya, banyak hal terjadi atau tidak terjadi karena ada campur tangan Tuhan. Ia sungguh yakin bahwa Tuhan selalu hadir dan mendampingi. Gerakan sekecil apapun dilihat dalam terang iman. Sementara bagi orang yang tidak percaya, mujizat sebesar apapun tidak pernah dilihat dalam kerangka iman. Tuhan yang menyertai. Usaha yang sukses dan berhasil lebih banyak dilihat dalam kerangka manajemen yang baik dan usaha sendiri yang keras. Dalam bacaan Injil hari ini, kita disuguhkan dengan dua tokoh besar dalam beriman, Maria dan Elisabet. Mereka adalah orang-orang beriman yang mampu mengerti gerakan sekecil apapun dalam terang iman. Iman itulah yang akhirnya menjadikan perjumpaan mereka sebagai perjumpaan yang membawa berkat. Berkat itu tidak hanya bagi mereka berdua, tetapi anak yang di rahim Elisabet pun merasakan kehangatan iman dari sapaan Maria. Kedua perempuan ini menjadi teladan dalam beriman karena buah kandungan yang mereka miliki. Dua tokoh besar sedang hadir dalam rahim mereka. Dua tokoh yang akan membawa tahun rahmat Tuhan dalam diri manusia. Tanpa dua tokoh besar itu, kedua perempuan ini tidak berarti banyak. Maria dan Elisabet menjadi teladan bagi kita saat ini. Mereka sebagai orang yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan mempunyai hidup yang diberkati. Mereka sama-sama tidak mengerti persis apa yang terjadi, tetapi mereka mengamini dengan iman. Pertemuan mereka menjadi pertemuan yang saling meneguhkan, saling memberkati. Maka sebagai orang beriman, kita juga diajak untuk saling bertemu, saling meneguhkan, dan akhirnya saling memberkati dengan perkataan dan perbuatan kita.
diri kita masing-masing sudah membawa berkat Tuhan karena rahmat baptisan. Berkat itu pula yang seharusnya kita sampaikan kepada orang-orang yang kita jumpai. Mari meneladan Maria dan Elisabet supaya hidup kita menjadi hidup yang semakin terberkati. Amin. Doa permohonan. Allah yang setia, dalam Advent kami menantikan kedatangan Putra-Mu bersama Maria yang sedang mengandung. Kami pun menantikan kedatangannya. Makin besar anak di dalam kandungannya, makin besar pula rasa gembira untuk melahirkannya. Tuhan, biarlah kami dapat menanti-nanti seperti Bunda Maria. Bantulah kami agar cita-cita kami tidak disesatkan oleh hal-hal yang tidak bermakna. Maria percaya pada Dikau, ya Allah, dan pada warta malaikat. Ia membiarkan Engkau mengaruniakan Roh Kudus kepadanya. Maka seluruh hidupnya diarahkan pada Dikau, dan ia berusaha memenuhi kehendak-Mu. Disemangati oleh teladan Bunda Maria, kami pun memberanikan diri mengikuti panggilan-Mu. Buatlah pada diri kami menurut kehendak-Mu, dan sempurnakanlah dengan daya ilahi-Mu langkah-langkah awal kami. Dalam diri Maria, Engkau menunjukkan kepada kami mana yang penting dalam hidup, bahwa kami melepaskan diri kami, memberi ruang kepada Roh Kudus, dan lebih percaya pada sabda ilahi-Mu daripada mengikuti dengan takut hati kecil kami. Tolonglah agar kami berharap dan percaya seperti Dia, sehingga kasih Putra-Mu juga menjelma di dalam hati kami. Ciptakanlah ruang dalam diri kami untuk menyambut kedatangan Putra-Mu, ya Allah. Kuatkanlah kami seperti Maria dalam iman dan harapan. Allah yang setia, curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami. Melalui warta malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Berilah kami semangat baru dari warta ini, agar kami dapat melihat di atas, lebih jauh daripada batas cakrawala kami. Dengan demikian, kami akan menantikan kedatangan Putra-Mu dengan gembira, sama seperti Bunda Maria, dan kami akan menyiapkan tempat baginya di dalam dunia kami melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendoakan kedatangan kerajaan Allah dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mohon berkat. Saudara sekalian yang terkasih, kita harus selalu siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maka marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah mendorong kita agar selalu mengamalkan cinta bakti yang suci
sambil menantikan kedatangan Putra Maria. Amin. Dan semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendoakan kedatangan kerajaan Allah dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mohon berkat. Saudara sekalian yang terkasih, kita harus selalu siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maka marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah mendorong kita agar selalu mengamalkan cinta bakti yang suci sambil menantikan kedatangan Putra Maria. Amin. Dan semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.